momen vaksin yang dijadikan hoax ini kita akan bertanya kepada Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho atau yang biasa akrab dipanggil Bang Zek nih. Bang Zek, ini riuh sekali ya soal hoax ini. Tadi cerita dari Pak Samuel bahwa ini ada cerita A, cerita B digabungkan. Tapi dari pengamatan Bang Zek nih sepanjang pandemi ini, hoaxnya itu seperti apa sih Bang Zek? Ya, sebenarnya begini ya, Mbak. Jadi hoax terkait dengan COVID-19 ini adalah gejalanya global. Dia tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi dia juga me- apa ya, menjalar dari negara ke negara lain. Sebagai contoh misalnya negeri yang kita kenal sebagai negara maju seperti Inggris saja, itu sampai ada puluhan tower 5G yang dibakar oleh masyarakat Inggris yang percaya bahwa tower 5G itu sebagai penyebar virus corona. Astaga. Kemudian di Amerika itu kemarin ada penelitian yang menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump itu adalah salah satu penyebar misinformasi yang paling masif ya di Mhm. Amerika. Jadi fenomena hoax ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tetapi negara-negara maju sekalipun itu juga terdampak serius dari yang kita sebut sebagai misinfodemi ini. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Nah, sayangnya Indonesia ini adalah salah satu negara yang cukup masif gitu ya penyebaran hoax tentang COVID-19. Jadi dalam salah satu penelitian yang diambil dari berbagai negara dari bulan Februari sampai April 2020, kita ini ranking 5 dunia Mbak Friska. Jadi ranking 5 dunia penyebaran Ya, rumor, stigma, dan teori benar tuh. konspirasi. Kalau tadi catatan dari Kementerian Kominfo ada 1.300 hoax, kami dari Mavindo juga mencatat antara Januari tahun lalu sampai sekarang itu sekitar 800 hoax terkait dengan isu COVID-19. Dan akhir-akhir ini yang paling dominan adalah isu terkait dengan hoax vaksin Vaksin. COVID-19. Kami mencatat ada sekitar 83 hoax terkait dengan vaksin COVID-19 ya. Ya, Dan 88. viralitasnya cukup tinggi karena 40% sebagian besarnya itu terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran. Nah, salah satunya itu yang mengenai Pak Mayor Riansyah ini. Ini kan isunya Oke. sangat viral sekali karena dalam sebuah informasi di mana ada unsur ketakutan, itu biasanya mudah sekali membuat orang kemudian ingin tahu dan kemudian ingin menyebarkan. Ada yang merasa bahwa, wah saya nggak mau divaksin nih, ada yang meninggal gara-gara divaksin nih gitu. Ini contohnya ada seorang tentara pula yang biasanya badannya sehat, saya nggak mau. Nah, hal yang semacam ini bisa kita jumpai di sebagian masyarakat yang kurang berpikir kritis dalam menerima informasi. Jadi ya situasinya sampai saat ini kita masih harus waspada karena program vaksinasi ini kan masih akan berjalan cukup jauh ya. Jadi saya memprediksi apa yang akan terjadi itu adalah mirip dengan kejadian waktu pemilu 2019. Ketika program pencoblosan itu ada di berbagai TPS di berbagai negeri, itu juga muncul berbagai hoax di TPS A, TPS B dari berbagai kabupaten. Kita juga bisa jadi akan ketemu dengan berbagai hoax yang sama. Kemarin Pak Sugeng Riyade jadi korban. Kemarin juga ada isu dokter di Sumatera begitu ya, sesudah divaksin dia meninggal di dalam mobil. Nah, itu kemudian dinarasikan ini adalah akibat dari vaksin. Atau kemarin ada juga, kebetulan saya tinggal di Jogja, Bupati Sleman yang sesudah divaksin tetapi dia justru positif corona begitu. Nah, banyak rumor informasi yang sebenarnya tidak lengkap begitu ya, narasinya tidak lengkap tetapi mudah sekali beredar di grup WA, di media sosial di mana masyarakat kadang-kadang suka sekali menyebarkan informasi, niatnya mungkin baik begitu ya, mereka ingin berbagi pengetahuan, berbagi kewaspadaan, tetapi kalau ternyata informasinya itu tidak kita teliti dulu, itu justru bisa menyesatkan, bisa membahayakan, apalagi kalau kemudian membuat orang jadi anti vaksin misalnya, begitu Mbak. Hoax-hoax yang terjadi di selama pandemi ini. Oke, oh ini Ya, tadi ya yang ah, kita boleh lihat Bang, apa aja sih sebenarnya tadi kan Bang Sek udah cerita bahwa sebenarnya ya, ternyata hoax itu nggak hanya di Indonesia tapi di Inggris bahkan di Amerika juga sama aja kondisinya. ya. Saya sudah siapkan slide juga Mbak, mungkin bisa ditayangkan oleh Mhm. tim. Ya ini tadi yang saya ceritakan, bisa dilanjut saja.
Ini yang saya ceritakan terkait dengan di Inggris gitu ya. Ada 77 tower yang dibakar oleh masyarakat Inggris karena dianggap sebagai penyebar virus corona. Dan juga pegawai yang bekerja di perusahaan industri seluler gitu ya, itu juga diintimidasi oleh sebagian masyarakat Inggris yang percaya dengan isu COVID-19 itu disebabkan oleh jaringan 5G. Kemudian lanjut, ini yang saya ceritakan tadi bahwa Donald Trump, presidennya Amerika, presiden negara dikuasa di dunia itu disebut sebagai sumber misinformasi COVID-19 yang sangat dominan. Lanjut. Ini catatan kami, ada 858 hoax COVID-19 dari Januari 2020 sampai hari ini. Kita kompilasi di situs kita di tba.id /corona, itu bisa dicek oleh teman-teman media. Jadi ada satu jurnal juga di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene di bulan Agustus 2020. Kita di ranking nomor 5 dunia untuk rumor, stigma, dan teori konspirasi COVID-19. Lanjut. Dan spesifik untuk kasus isu vaksin COVID-19 itu dari 80-an hoax yang beredar, itu paling dominan adalah isu keamanan dan kemanjuran, diikuti dengan beberapa isu terkait politik dan juga pelaksanaan vaksinasi. Nah, untuk isu pelaksanaan vaksinasi ini yang kita lihat angkanya akan terus meningkat ya, seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang divaksinasi. Kemudian ada terkait dengan isu kebijakan dan juga isu-isu kehalalan ya, apalagi karena masyarakat Indonesia dominan masa mayoritas adalah Muslim. Kemudian juga ada beberapa isu terkait dengan isu xenofobia atau isu anti asing. Jadi Mbak Priska, hoax terkait misalnya dengan vaksin COVID-19 ini banyak beredar di kalangan yang misalnya dari dulu mereka anti vaksin, mereka keluarganya nggak mau divaksin. Jadi sekarang ketika ada vaksin COVID-19 ya mereka nggak mau divaksin. Tetapi ada juga kelompok yang kedua, yaitu adalah mereka sebenarnya bukan anti vaksin. Mereka mau kok divaksin, anak-anaknya vaksin BCG, difteri, dan seterusnya. Tetapi mereka lebih percaya dengan teori konspirasi, sehingga mereka menganggap bahwa COVID-19 ini flu biasa, bisa sembuh sendiri. Jadi kita nggak perlu divaksin. Gitu. Jadi mereka bisa jadi karena lebih percaya dengan teori konspirasi, kemudian mereka meremehkan vaksin dan mencari-cari cara supaya mereka tidak ikut vaksin. Nah, ada juga kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini adalah mereka yang mau divaksin COVID-19. Mereka paham bahwa COVID-19 ini bahaya, saya mau divaksin. Tetapi karena mereka punya bias, biasnya bisa bias anti Cina, ataupun yang kedua bias anti Barat. Kalau yang bias anti Cina, mereka bilang, saya nggak mau divaksin dari Sinovac, Cina, kualitasnya bagaimana? Wong kemarin ya ada anggota DPR yang sampai bilang bahwa Cina saja katanya nggak mau pakai vaksin buatan Cina, mereka impor dari Jerman. Ngapain kita jadi kelinci percobaan? Itu selevel anggota DPR, apalagi masyarakat. Nah, jadi ada beberapa kelompok-kelompok yang harus kita perhatikan, ada risiko-risiko yang kerentanan yang perlu kita tangani supaya mereka sebenarnya bisa kita ajak untuk mau menerima program vaksinasi ini. Lanjut. Jadi ini contoh yang pertama tadi adalah terkait dengan, mohon maaf ya Pak Sugeng Riyadi, ini kemarin karena informasinya cukup viral begitu. Iya, Beliau diberitakan meninggal sesudah divaksin gitu ya. Siap. Padahal yang ada di foto itu adalah orang lain. Memang Pak, meninggal betul, karena betul. serangan jantung begitu. Tetapi Pak Mayor Sugeng Riyadi ini alhamdulillah sehat walafiat dan saat ini bersama kita bersama di sini. Siap, Kemudian betul, lanjut. alhamdulillah. Ya Pak Sugeng. Kemudian yang kedua adalah ini hoax yang menakutkan juga. Kalau tadi ada vaksin menyebabkan kematian, yang kedua adalah hoax menyebabkan kemandulan pada perempuan. Ini juga viral juga beredar di masyarakat gitu ya, dan ada klaim direktur dari Pfizer menyatakan bahwa vaksin ini berpotensi menyebabkan kemandulan pada perempuan. Ya tentu saja siapa perempuan yang nggak takut dengan isu ini. Padahal sebenarnya informasi itu sudah kita buktikan adalah hoax. Tetapi itu tadi, kadang ketika kita membuat klarifikasi gitu, orang lebih duluan percaya dengan hoaxnya, dan ini kadang-kadang tidak semua orang kemudian bisa mendapatkan klarifikasinya. Kemudian lanjut. Ini yang lucu juga, ada sebagian masyarakat kan yang percaya ya kalau kita divaksin nanti kita akan dipasangi dengan chip begitu ya, kemudian kemanapun kita bergerak gitu ya nanti akan dimonitor gitu ya. Ada kepercayaan kuat seperti itu. Nah kemudian ini ada yang membuat sebenarnya lucu-lucuan saya lihat. Jadi dia membuat menyebarkan sebuah gambar rangkaian elektronik dan ditulis COVID-19 5G chip diagram gitu ya. Jadi ini kemudian disebarkan oleh sebagian masyarakat. Ini loh, kamu kalau divaksin nanti kamu dipasangi dengan rangkaian yang ada chipnya kayak gini gitu. Ini padahal sebenarnya kalau kita teliti, ini rangkaian chip untuk perangkat efek gitar gitu ya, efek gitar untuk genre hard rock metal gitu ya. Tapi kalau
masyarakat kita kan banyak yang tidak tahu tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu elektronik begitu, gampang dibodohi gitu ya dengan berbagai hoax yang beredar di media sosial. Lanjut. Nah, ini yang terkait dengan isu kehalalan. Ya, jadi ada isu bahwa vaksin Sinovac yang saat ini sedang dilakukan itu mengandung sel kera hijau Afrika. Ya, saya juga Muslim, saya juga tidak mau kalau ada vaksin yang isinya barang-barang yang haram begitu, yang tidak diperbolehkan oleh agama begitu. Nah, ini dinarasikan oleh masyarakat sebagian netizen kita itu bahwa jangan pakai Sinovac dong, itu dia pakai sel kera hijau Afrika gitu. Jadi itu jelas haram gitu. Nah, padahal kalau kita telusuri lebih lanjut penjelasan dari Badan POM dan juga berbagai pihak, sel kera hijau Afrika yang disebut dengan verocell itu bukan kandungan vaksin. Ia adalah media kultur yang digunakan ketika mengembangbiakkan virus. Kan virus ini kan kita diambil, dikembangbiakkan, kemudian diinaktivasi, dimatikan gitu ya, dikemas, kemudian dibagikan ke kita. Nah, ketika dibagikan, ini kan selnya sudah tidak ada, gitu, sudah bersih, gitu. Jadi itu sebabnya MUI dengan tegas menyatakan bahwa vaksin ini adalah halal, bahkan juga suci, gitu. Nah, jadi selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh topik-topiknya ya. Mungkin ini bisa di skip aja. Ada banyak topik-topik tentang masalah keamanan dan kemanjuran ini yang paling banyak. Lanjut saja. Yang kedua adalah isu kehalalan, ada beberapa isu yang jumlahnya mungkin nggak banyak, tetapi biasanya mudah viral ya, karena menyangkut dengan isu kehalalan. Lanjut. Kemudian ada terkait dengan isu xenofobia, baik itu isu anti-Cina ataupun juga isu anti-Barat. Kalau di kita mungkin mayoritas terkait dengan isu anti-Cina. Kemudian lanjut. Terkait dengan kebijakan, seperti contoh, atau mau vaksin katanya BPJS kita harus aktif, begitu ya, itu sempat ramai juga beredar. Lanjut. Terkait dengan isu politik, katanya presiden itu divaksinnya bukan dengan Sinovac, tetapi dengan vaksin dari Eropa misalnya, itu juga cukup ramai juga. Lanjut. Ya, dan lain-lainnya. Saya akan lanjut saja. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana supaya kita tidak termakan hoax COVID-19, termasuk juga masalah vaksin COVID-19. Jadi yang pertama adalah begini. Lanjut. Jadi, Bapak dan Ibu, para hadirin semua, kalau kita makan itu kan kita pasti akan memilih makanan yang bergizi. Tidak mungkin kita nyari dari sumber-sumber yang tidak jelas. Ada makanan tergeletak di pinggir jalan, kita nggak akan ambil. Nah, demikian juga ketika kita akan mengkonsumsi informasi, apalagi ini adalah informasi yang sangat penting, yang akan menjadi penentu dalam ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita butuh untuk mengenali siapa dokter, siapa pakar yang bisa kita percaya. Ya, dan jauhi mereka-mereka yang tidak bisa kita percaya. Kalau saya di Facebook, saya punya favorit misalnya ada Dr. Tonang. Ya, beliau adalah salah satu dokter di Solo yang suka menulis di Facebook dan membuat video di YouTube mengedukasi masyarakat tentang masalah COVID-19. Ada juga Bu Mila Anasanti, ini orang Indonesia, tetapi dia punya gelar Doktor 2, lulusan dari Royal College of London, begitu. Beliau juga sering mendibang berbagai hoax tentang masalah COVID-19. Demikian juga berbagai organisasi di Indonesia seperti IDI, PAPDI, kemudian juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu mereka sering memberikan edukasi tentang berbagai isu tentang COVID-19. Ambil informasi dari mereka. Jangan, di slide berikut. Karena ada juga beberapa oknum yang dokter, ini dokter beneran, tetapi ia lebih cenderung menyebarkan narasi teori konspirasi dan hoax gitu ya. Kalau orang yang tidak tahu menganggapnya, lah itu dokter ngajak kita menolak vaksin, dokter ngajak kita nggak usah pakai masker, dokter yang dan seterusnya. Itu memang ada dan jumlahnya ada beberapa lah yang seperti itu. Meskipun yang lebih dominan tentu banyak dokter yang mengajak kepada protokol kesehatan. Jadi begini, ada beberapa dokter memang yang menyebarkan informasi-informasi yang berbeda dengan konsensus ilmiah para dokter-dokter dan para pakar lainnya. Maka kita perlu hati-hati, jangan ambil pendapat dari orang-orang yang kita sebut sebagai oknum itu. Contoh yang ada di sini, dia dokter, lulusan fakultas kedokteran iya, tetapi faktanya STR-nya sudah mati, dia tidak praktek lagi. Jadi itu sebenarnya tidak layak untuk kita percaya.